Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Oval Alfayat dengan NIM 254107446. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu subjek dalam hukum internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB, serta menjelaskan apakah organisasi ini telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional. Nah, dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, serta mampu melakukan hubungan internasional. Nah, awalnya yang diakui sebagai subjek hukum internasional hanyalah negara. Namun seiring perkembangannya zaman, organisasi internasional juga diakui sebagai subjek hukum internasional karena memiliki peran besar dalam hubungan antar negara. Salah satu contoh organisasi internasional yang paling dikenal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini dibentuk setelah terjadinya World War II yang menyebabkan jutaan korban jiwa dan krisis kemanusiaan di berbagai negara. Sebelumnya, dunia memiliki Language of Nation atau Liga Bangsa-Bangsa, tetapi di organisasi ini dianggap gagal menjaga perdamaian dunia karena tidak mampu mencegah Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, pada tahun 1945 lahirlah PBB dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional? Jawabannya adalah iya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa syarat organisasi internasional yang telah dipenuhi oleh PBB. Syarat pertama itu organisasi internasional itu harus dibentuk berdasarkan perjanjian internasional multilateral. PBB dibentuk berdasarkan piagam PBB atau United Nations Charter yang ditandatangani pada tahun 1945 oleh negara-negara pendiri seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Prancis. Piagam ini kemudian diratifikasi oleh banyak negara dan resmi berlaku pada tahun 1945. Dari sini terlihat bahwa PBB lahir melalui perjanjian internasional yang sah. Cara kedua, organisasi internasional harus memiliki anggota berupa negara. Saat ini hampir seluruh negara di Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia. Dengan adanya keanggotaan negara tersebut, PBB memiliki legitimasi internasional untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Cara ketiga adalah memiliki sekretariat tetap atau kantor pusat utama PBB itu berada di New York City. Namun PBB juga memiliki kantor di beberapa wilayah seperti di Geneva dan Vienna. Kemudian kantor-kantor tersebut juga digunakan untuk kegiatan administrasi, diplomasi, dan berbagai pertemuan internasional. Cara keempat itu adalah memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat organ-organ utama seperti Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dunia dan dapat mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat bagi negara. Selain itu, PBB juga melakukan atau memiliki badan-badan khusus atau specialist agencies seperti World Health Organization yang bergerak di bidang kesehatan internasional dan UNESCO yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa PBB memiliki sistem organisasi yang terstruktur dan aktif dalam berbagai bidang internasional. Nah, kemudian tidak hanya itu, tidak hanya memenuhi syarat organisasi, PBB juga memiliki kemampuan untuk bertindak dalam hukum internasional. Contohnya, PBB dapat membuat perjanjian internasional, melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota, serta menjadi mediator dalam konflik internasional. Bahkan dalam beberapa konflik dunia, PBB mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Hal tersebut itu kan membuktikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki hak, kewajiban, serta kepastian hukum yang membuat hukum ini itu diakui sebagai subjek hukum internasional. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa PBB itu merupakan salah satu organisasi internasional yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum internasional. PBB dibentuk melalui perjanjian internasional, memiliki anggota berupa negara, mempunyai sekretariat tetap, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta menjalankan aktivitas berdasarkan hukum internasional. Karena keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sangat penting loh dalam menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik internasional, dan menciptakan kerjasama antar negara. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya sebelumnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.